Oke sahabat Spensa Studio dimanapun berada, hari ini saya bersama dengan salah satu petinju legendaris. Beliau adalah salah satu guru yang ada di Republik Indonesia, sekarang dipercaya menjadi kepala SD Gemi Sawang Pondolet. Saya akan berdiskusi dengan beliau tentang upaya-upaya peningkatan kompetensi, baik untuk guru ataupun untuk sumber daya manusia yang sedang beliau ikuti bersama dengan rekan-rekannya. Yang lagi tenar saat ini itu tentang Gemini Artificial Intelligence atau Gemini AI. Juga beliau ini pernah mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Pak Agus Milanau. Siap, Pak Kepsek. Oke, jadi Pak Agus Milanau ini salah satu putra terbaik dari Nusa Tenggara Timur yang sekarang berkiprah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Oke, Pak Agus, Pak Agus sementara mengikuti Gemini AI dan saya tahu Gemini AI ini cukup tenar dan cukup diikuti oleh banyak guru saat ini. Nah, kita ingin dapat inspirasinya. Sebetulnya apa ini Gemini AI dan apa saja manfaatnya untuk guru? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa bergabung menjadi peserta podcast di Spensa Studio saat ini. Terkait dengan Gemini AI, kenapa saya bisa berminat menjadi peserta Gemini AI? Salah satunya yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan kompetensi gurunya yang terus beradaptasi dengan teknologi saat ini yang saat ini berada dalam era digital. Gemini AI itu merupakan kecerdasan buatan yang itu melalui sama dengan Google Education ya, Google Education yang kecerdasan buatannya dengan kita membuat prompt atau perintah itu bisa langsung muncul itu referensi-referensi yang mendukung di dalam perencanaan pembelajaran. Contohnya perintahnya apa misalnya? Ya, misalnya promptnya itu perintahnya itu misalnya buatkan saya perangkat pembelajaran atau modul ajar. Kalau buatkan kopi enggak bisa, enggak bisa. Buat kopinya. Boleh kalau dalam bentuk menunya menu saja buat, pasti akan disajikan seperti itu. Tapi jadi ini kopi, misalnya buat perangkat ajar. Ya, bro. Tinggal ketik, buatkan perangkat ajar misalnya untuk kelas 5. Ya, kelas 5 SD, 5 materinya tentang cahaya, maka dia langsung muncul sebenarnya. Bisa muncul. Nah, kalau dia muncul, apakah guru langsung pakai atau verifikasi dulu? Karena dia kan ambil dari berbagai data yang ada di Google misalnya. Iya. Jadi guru harus verifikasi dulu ya. Ya, di pertama kita verifikasi dulu lewat ATM ya. ATM yang itu ya. Biru modifikasi. ATM yang tempat uang itu bukan. Kalau lewat ATM kita amati, lalu kita cermati itu apakah sesuai dengan perkembangan siswa yang ada. Saja terkait misalnya itu kan bisa saja referensi yang dimunculkan oleh Gemini AI itu saja bahannya mungkin tidak bisa dijangkau. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi tadi saya dapat gambaran bahwa ini seperti Chat GPT atau kalau di Microsoft itu ada Microsoft, saya lupa namanya ya. Ada salah satu juga produk dari Microsoft yang fungsinya untuk AI. Nah, kira-kira mudah enggak untuk guru dipakai? Dia pakai akun apa? Akun Gmail atau harus pakai akun Belajar ID? Oke. Untuk Gemini AI ini boleh saja untuk akun Google boleh, tapi lebih bagus ya disarankan untuk akun Belajar ID karena ada beberapa kemudahan yang terintegrasi dengan akun Belajar ID yang mungkin tidak terbatas untuk drive-nya untuk kita boleh pakai. Ya, boleh pakai. Jadi sebenarnya Gemini AI ini berarti khusus untuk pendidikan seperti Canva itu, Canva for Education. Ya, seperti itu. Jadi bedanya antara Gemini AI dengan AI lainnya itu Gemini AI ini itu lebih cenderung ke pendidikan. Misalnya dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu lebih bagus ya, lebih lengkap di situ. Lebih spesifik gitu ya dibandingkan dengan AI yang lainnya. Oke. Selain buat perangkat ajar bisa buat apa lagi? Selain perangkat ajar bisa misalnya sebagai kepala sekolah untuk membuat program sekolah, proposal
atau apa saja mungkin kalau yang berhubungan dengan sekolah pokoknya ya, boleh. boleh. Kalau lewat ibadah lagi Kalau boleh macam bapaknya masih belum ada istri, boleh Boleh. situ buatkan cari jodoh misalnya, tips-tips cari untuk istri. mencari Oh, pasangan. tips-tipsnya untuk itu. Itu boleh. Oke. Ya, jadi betul sampai saat ini saya juga masih sering mengakses Google yang menggunakan akun Belajar ID. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah harus ikut pelatihannya ataukah boleh guru secara mandiri mengakses Gemini AI ini ya? Atau harus mengikuti pelatihan seperti yang teman-teman ikuti? Baik, terkait dengan Gemini ini sebenarnya sederhana saja ya. Jadi boleh mandiri begitu? Boleh mandiri lewat mungkin yang pertama kita buat akun dulu. Ya. Setelah buat akun baru kita masuk. Nah kan di Google kan ketik saja Gemini AI, nanti Gemini akan AI. muncul. Setelah itu yang belum buat akun kita buat akun, lalu nanti diarahkan kita ke chatnya itu untuk percakapan seperti conversationnya itu percakapan kita perintah prompt, Oke, ketikan promptnya jelas seperti itu. Tapi kalau ingin pelatihan mungkin Untuk dapat sertifikat ya. mendapatkan sertifikat mungkin beberapa hari ke depan saya akan pengimbasan Ke mungkin guru-guru. lewat PMM. Jadi bisa saja mungkin yang Bapak Ibu yang berminat menjadi peserta, nanti kami akan posting lewat mungkin lewat grup atau lewat FB. Yang bagi berminat silakan mendaftar dengan sertifikat 32 Oh, JP luar biasa, itu ya. nasional. Sertifikat nasional. Iya, Ya, iya. jadi Dari ditandatangani oleh teman-teman yang mengikuti Iya, yang pelatihan. mengikuti pelatihan Ya, seperti jadi itu, untuk 30. teman-teman guru, teman-teman yang sedang ikut Gemini AI ini akan melaksanakan pengimbasan dengan sertifikat 32 JP. Itu lumayan untuk platform Merdeka Mengajar, itu bisa dapat sampai 8 poin ya. 8 poin ya. Ya, 8 poin sepertinya untuk pelatihan yang 32 JP. Oke. Terakhir ini ya, singkat saja. Kita tidak mau bahas lagi yang grup penggerak ya, kita bahas yang Gemini AI. Apakah dengan teknologi semacam Gemini AI ini memudahkan guru atau sebetulnya ya hanya sekedar keren-kerenan saja buat guru? Baik, terima kasih. Terkait dengan Gemini AI ini perlu digarisbawahi bahwa guru itu tidak bisa digantikan dengan Ya. teknologi, salah satunya AI itu ya. Jadi AI ini hanya mempermudah guru dalam menyusun perangkat pembelajaran berupa modul atau yang lainnya seperti bahan ajar. Ya. Itu kita mempermudah sehingga ada referensi-referensinya di situ, dan itu kita perlu kita cermati dulu, kita modifikasi dulu apakah sesuai atau tidak di Oke. dalam pelaksanaan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Kita sudah mendapat banyak hal dari perbincangan yang singkat ini. Pertama, bahwa guru itu tidak perlu lagi repot-repot sebetulnya membuat perangkat ajar sendiri, bisa dibantu dengan teknologi yang namanya AI ini, khususnya Gemini AI. Jadi bisa mengakses Gemini AI, itu tunggu saja pelatihannya bagus dan kawan-kawan. Dan terakhir, guru itu tidak bisa diganti dengan teknologi, karena teknologi itu harus dikendalikan oleh manusia dan khususnya oleh guru. Demikian perbincangan kita saat ini. Terima kasih. Thank you.